Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transformasi vektor atau medan vektor antara koordinat kartesian dengan koordinat silinder. Langkah pertama tentu kita coba tinjau dari segi gambar, baik dari segi koordinat kartesian dan koordinat silindernya. Di sini kita lihat koordinat kartesian disimbolkan dengan arah X, Y, dan Z, ya. X, Y, dan Z. Sedangkan untuk koordinat silinder dia terdiri dari V, ya. V, terus di sini ada rho, ya. Nah, ini rho-nya di sini. Rho dan Z. Nah, berarti komponen yang harus kita ubah medan vektornya adalah XY dengan rho V, gitu kira-kira. Nah, langkahnya seperti apa? Mari kita coba bahas. Tentu kita lihat di sini kalau pada koordinat kartesian, misalnya biar berbeda ya, di sini AK, ya. Kartesian AX topi ditambah AY topi ditambah AZ topi. Nah, yang AX, AY, AZ ini merupakan komponen dari masing-masing koordinat kartesian, ya. Misalnya 5, terus 3, 2, ya. Angkanya atau konstantanya lah bisa kita sederhanakan. Sedangkan AX topi, AY topi, dan AZ topi itu adalah arahnya. Di materi vektor awal ini saya simbolkan dengan I, J, dan K, gitu, ya. Dan di materi ini coba lebih diumumkan lagi, maksudnya lebih umum, pakai AXI, berarti AX berarti arah I, AY topi berarti arah J, AZ topi berarti arah K, gitu. Kenapa lebih bersifat umum? Karena nanti kita meninjau dari sisi koordinat silinder yang merupakan bukan IJK, berarti dia nanti pakai A rho, terus ada A rho topi, A V topi, dan AZ topi, gitu, ya. Biar kita bisa membedakan mana arah dari koordinat kartesian, mana arah dari koordinat silinder, dan bahkan mana arah dari koordinat bola. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini adalah koordinat silindernya. Rho adalah komponen atau konstanta dari arah vektor atau pi. AV adalah komponen atau konstanta dari arah vektor dari AV topi, dan AZ adalah konstanta komponen dari arah AZ topi, itu. Dan jadi ini sekarang mau kita coba ubah, gitu, bagaimana konversinya. Jadi sederhananya itu sebenarnya kita ingin mengetahui kalau AX itu diubah ke bentuk AY-nya itu bagaimana sih, gitu. AY-nya diubah ke arah AV, AZ-nya kebetulan sama, berarti ini nggak perlu kita ubah karena sudah pasti sama, gitu. Hubungannya bagaimana, gitu, komponen-komponennya. Nah, caranya adalah tentu dengan mengkalikan, ya. Mencari komponen rho berarti vektor A ini harus kita kalikan dengan rho topi, gitu. Kan kita tahu bahwa konstanta dari rho atau komponen dari rho tentu pasti arahnya ke arah rho topi, maka otomatis perlu kita kali titik dengan rho topi. Begitu juga dengan AV, ya. AV merupakan konstanta dari komponen dari vektor yang arahnya ke arah V topi, gitu. Nah, dengan cara matematika kita coba bisa dapatkan seperti ini, ya. Berarti untuk mencari rho sama dengan komponen dari koordinat kartesian ini dikalikan dengan arahnya. Nah, di rho ini berarti arahnya adalah rho topi, gitu, ya. Kita kalikan.
dengan metode sederhana ini kita kalikan 1/1 ya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Arrow sama dengan AX dikali dengan arah dari AX dot arrow topi ya. Lalu AY dikalikan dengan arah dari AY dikalikan dengan arah dari arrow. Terakhir AZ dikalikan dengan AZ topi dikali dengan arrow topi. Itu, dan ini yang akan kita cari nih. Yang akan kita cari. Mungkin di materi vektor awal kita mengatakan bahwa untuk perkalian titik kalau searah itu maka hasilnya 1 ya. Ini di materi vektor awal I dot I sama dengan J dot J ya, sama dengan K dot K sama dengan 1 ya. Ini benar ya. Tapi ketika kita I dot J atau J dot K atau K dot I ini 0 ya, memang benar, tapi bukan berarti ketika dikali dengan arah yang berbeda nilainya 0, bukan ya. Ini bernilai 0 karena dia sudutnya 90 ya. I dot C coba kita lihat. I dot C itu kan arah X, C itu arah Y. Ini kan sudutnya 90 gitu ya. Maka nilainya 0. Makanya kita pasti ingat persamaan bahwa perkalian titik itu ada A dot B itu sama dengan besar A ya, dikali dengan besar B dikali dengan cos theta ya. Nah, cos theta ini kan kalau I dot C kan sudutnya 90 ya. Sudutnya 90, kita ganti theta 90, maka cos 90 itu 0, makanya I dot C 0, J dot K 0, dan K dot I 0 gitu. Itu yang menyebabkan dia 0. Tapi catatannya adalah bukan berarti ketika dikali dengan arah yang berbeda itu pasti 0, bukan. Itu yang ingin saya tekankan. Tergantung pada sudutnya ya. Tergantung pada sudutnya. Ini juga sudah dibahas di materi vektor pada konsep proyeksi ya. Jadi bergantung pada sudutnya. Itu, jadi ini kan kita lihat nih AX ya, yang bawah ya. Coba close dulu. Ini AX dot arrow. Kan kita menganggapnya beda nih, AX topi dengan arrow topi itu kan arahnya berbeda. Apakah 0? Belum tentu. Kita lihat sudutnya dulu. Kalau sudutnya 90 berarti bisa 0. Kira-kira seperti itu ya. Ini mereview aja gitu. Lanjut, kita lihat dari arrow ya. Arrow berarti sama dengan komponen dari koordinat kartesian dikalikan dengan arah dari arrow topi. Konsepnya sama, kita kali 1/1, kita kali titik ya. Gitu. Maka nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah PR kita, cari AX topi dot arrow topi, cari AY topi dot arrow topi, dan AZ topi dikali dengan arrow topi. Itu yang perlu kita coba uraikan nanti, sehingga nanti kita dapat menemukan hubungannya antara vektor dari masing-masing koordinat. Nah, ini tadi gambarnya, dan langkah pertama adalah kita coba cuplik ya, cuplik dari salah satu gambar agar kita bisa meninjau lebih mudah ya. Jadi gambar yang bawah ini saya ambil dari gambar atas pada sumbu X dan sumbu Y. Saya gambar ulang seperti gambar di bawah. Atau bisa kita membayangkan ini meninjaunya dari sisi atas. Kalau dari sisi atas kan gambarnya jadi seperti ini ya. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita coba uraikan vektor-vektornya. Di sini adalah arrow ya. Berarti ini arrow topi ya, ini row-nya. Ini adalah arah Y, berarti ini adalah AY topi. Ini X, ini AX topi. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah ditentukan, dan juga jangan lupa ada sudutnya sebesar V gitu.
Lalu yang kedua, kita coba tinjau dari konsep paling dasar dulu. Nanti kalau sudah paham konsepnya bisa lebih running atau lebih cepat gitu. Kita tahu bahwa A dot B ya, perkalian titik A dot B adalah besar A dikali cos theta gitu ya. Misalnya di sini saya anggap ini ada nilai A gitu, sedangkan ini ada nilai B ya. Nah, berarti kira-kira seperti apa? Nah, ini berarti kan di sini AX ya. Ini arah AX, di sini arah arrow ya. Dengan sudut V ya kan gitu kira-kira. Nah, A ini saya anggap nilainya 1 ya. B ini juga saya anggap nilai 1 karena kita misalkan belum diketahui angkanya. Maka hasilnya seperti apa? Ya, ini kita proyeksi ya. Kalau dari segi konsep ini kan komponen dari AX ini diproyeksi ke sumbu rho. Diproyeksi ke sumbu rho gitu. Maka di sini sebenarnya ada 1 cos theta gitu. Makanya AX dot arotopi itu sama dengan besar dari masing-masing komponennya, yakni 1 dikali 1 ya. 1 dikali 1 lalu dikali dengan cosnya, cos theta. Maka AX topi dot arotopi nilainya adalah cos V gitu. Nah, itu kira-kira konsep awalnya atau latar belakangnya. Tapi kalau sudah paham, kita bisa lebih cepat dengan menganggap bahwa kalau AX dikali arrow dia saling berimpitan, maka nilainya adalah cos dari sudut yang mengapitnya gitu loh. Jadi boleh dirumuskan. Kalau misalnya sekali lagi saya ulangi, kalau antara arahnya ya, arah antara yang satu dengan lainnya saling mengapit ya, arah antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya di sini AX dan arrow dia saling mengapit dengan sudut tertentu, maka dia langsung nilainya cos ya dengan sudut tertentunya. Gitu ya kira-kira. Jadi di sini AX, di sini arrow, maka jawabannya adalah cos. Sudutnya berapa? Ya sudutnya baris ya, ini sudut V. Nah, kira-kira gitu. Nah, lalu yang kedua kita coba tinjau AZ dikali arrow. Kita tahu di sini arrow ya. Sini arrow, sedangkan Z-nya adalah di atas sini ya. Di atas. Nah, ini kan sudah pasti sudutnya 90 ya. Kalau sudutnya 90 pasti nilainya 0. Ya. Karena cos 90 itu 0 gitu. Nah, selanjutnya AY dot arrow. Nah, kita lihat nih. Ini AY ya. Ini AY, gambar yang bawah ini AY. Lalu di sini arrow. Nah, kita pakai konsep yang tadi ya. Kalau sudah paham, AY dikali arrow sama dengan sudutnya ya. Jadi gini, AY topi dot arrow topi sama dengan sudut sama dengan cos dari sudut tertentu. Nah, sudut yang mengapit ini berapa? Nah, sudut yang mengapit ini berapa? Ya tentu bisa kita tentukan menggunakan aturan sudut ya. Kita tahu sudut total dari ini adalah Pitagoras yang nilainya 90. Maka sudut ini adalah 90 dikurangin V. Gitu aja ya. Maka topi dot arrow topi sama dengan cos dari 90 min V. Atau bisa disimpulkan topi dot arrow topi sama dengan cos 90 min V itu sama dengan sin V gitu ya. Sin V gitu ya. Gitu. Jadi kita sudah dapat AY arrow-nya. Nah, ini AX AZ. Nah, kalau mau dicari AX AZ, ini AX-nya, AZ-nya juga ke atas, berarti 90 ya. Sudutnya maka nilainya 0. Yang penting kita nyari arrow-nya dulu nih. Arrow dengan AX, terus arrow dengan AY, terakhir arrow dengan AZ gitu. Nah, ini sudah. Tinggal langkah selanjutnya kita menentukan
dari V ya. Kan kita tahu bahwa yang diubah adalah row-nya dan V. Yang row-nya sudah ya, sudah semua. Gitu. Sekarang kita cari yang V ya. Nah ini sedikit susah gampang-gampang atau gampang-gampang susah membayangkannya. Kita lihat sudut dari row ya. Row ini kan dia berputar ya. Sorry, row lagi. V ya. V ini berputar sehingga membentuk lingkaran yang merupakan bagian dari silinder. Itu ya. Nah kalau kita cuplik satu ya. Kita cuplik satu gitu loh. Cuplik satu maka bisa disimbolkan dengan yang seperti ini. Garis yang oranye ini. Gitu loh. Garis lurus ya. Padahal sebenarnya lingkaran kok garis lurus. Nah itu yang tadi saya bilang diambil satu ya. Ini seperti membayangkan misalnya kita buat lingkaran. Atau kalian coba lihat lingkaran di laptop atau di komputer lalu diperbesar gitu. Nah kalau diperbesar sesungguhnya dia terdiri dari garis-garis lurus juga sebenarnya. Kotak-kotak juga. Atau yang biasa disebut dengan pixel ya. Jadi simbol arrow topi ini, gambar bawah ini adalah simbol dari satu cuplikan gitu, satu sampel lah gitu. Jadi dia bentuknya lurus dibelok-belokkan akhirnya membentuk sebuah lingkaran. Gitu ya kira-kira. Jadi ini adalah arah arrow-nya gitu. Lalu selanjutnya kita pengen mengetahui dari arrow topi ya. Arrow topi dengan AX. Nah ini gimana gitu kan ya. Arrow topi di sini, AX-nya di sini gitu. Terus kita juga pengen mengetahui arrow topi dengan AX gitu ya. Nah ini gimana gitu. Arrow topi di sini, AY di sini. Ini perlu strategi yang khusus ya. Mari kita coba ulas. Caranya adalah dengan metode vektor ya. Vektor itu kan bisa diubah, bukan diubah ya, tapi digeser ya. Bisa digeser tanpa ngubah besar dan arah. Yang penting arahnya sama, tapi boleh digeser. Nah, yang saya lakukan adalah ini kami geser ke sini ya, biar nanti kita bisa menentukan irisan sudutnya. Itu irisan sudutnya. Nah, agar lebih terlihat irisan sudutnya, maka ini coba saya panjangkan ya, panjangkan biar kelihatan gitu. Tapi bukan berarti besarnya berbeda, bukan. Tapi biar kita bisa melihat irisan sudut antara AY dengan arrow topi gitu ya. Di sini dengan AX dengan arrow topi. Nah, ini kan dia membentuk sudut nih. Dia membentuk sudut sehingga kita bisa melakukan perhitungan menggunakan perkalian titik ya, yang tadi menghasilkan nilai cos gitu ya. Nah, ini kita coba. Nah, ini kita tentunya membutuhkan beberapa sudut yang diketahui. Nah, kita harus mengetahui sudut di sini dan sudut di sini ya. Karena kan kita tahu AV topi dikali AY topi sama dengan cos ya. Cos dari sudut yang ini gitulah. Nah, kita harus menentukan sudutnya dulu. Sudutnya tentu yang paling mudah ditinjau dulu adalah sudut ini ya. Ini sudutnya 90 min V ya. Kenapa 90 min V? Karena kita tahu di sini ada sudut Pitagoras. Pitagoras itu 90 ya. Pitagoras 90. Maka sedangkan total dari sudut segitiga itu adalah 180 bata, maka di sini butuh 90 lagi. Maka di sini kan tinggal 90 dikurangin V gitu ya. Oke, 90 V karena di sini V, di sini 90 ya. Maka di sini 90 min V gitu kira-kira. Tapi yang kita butuhkan sudut yang ini kan. Sudut yang ini berapa gitu ya. Nah, caranya adalah kita lihat bentuk garisnya. Kita tahu bahwa garis lurus itu sudutnya berapa?
Garis lurus itu sudutnya 180 ya. Berarti sudut yang di sini adalah 180 dikurangin 90 min V gitu ya. Sudut ini adalah 180 dikurangin 90 min V. Maka otomatis sudutnya menjadi 90 min ketemu minus jadi plus ya. Plus V. Nah, ini sudutnya jadi 90 plus V gitu. Nah, selanjutnya kita mencari tahu sudut di sini ya. Sudut di sini gimana kira-kira? Di sini V kita tahu bahwa ini totalnya adalah 90 ya. Nah, ini adalah 90. Maka sudut di sini adalah 90 min V. Nah, gitu. 90 min V. Maka sudut yang di sampingnya ini pasti V gitu ya. Nah, dengan metode sudut ya, saya yakin ini di SMP pernah ya, kalau dia saling saling berlawanan ya, saling berlawanan berarti di sini sudutnya V juga gitu ya. Sehingga kita sudah tahu semua sudut antara sudut antara AV dengan AY topi adalah V, sedangkan sudut antara AX topi dengan V topi adalah 90 plus V itu kira-kira. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Kalau sudutnya sudah diketahui semua, ini yang tadi ya, kita dapat semua. Ini sudutnya 90 plus V, di sini V, ini 90 min V tadi untuk mengetahui sudut di sini ya. Gitu. Nah, sekarang pakai cara yang sama, AX topi dot AY, AX topi dot AV topi ya. AX topi dot AV topi yang mana? Berarti di sini AX ya. Di sini AX, di sini adalah AV topinya gitu ya. Coba diulang, di sini AX-nya, sedangkan AV topinya di sini ya. Bisa kita simbolkan di sini AV topi ya. Nah, karena dia sudah membentuk sudut sebesar 90 plus V ya, maka di sini otomatis jadinya cos ya. Pokoknya sudut yang mengapit antara keduanya itu langsung dikosin aja, dikosin, dikasih nilai cos dengan sudut yang mengapit diantaranya gitu, yakni 90 plus V. Nah, ini secara matematis cos 90 plus V itu adalah minus sin V ya. Gitu. Ya. Ini pakai cara yang tadi ya. Sin 90 plus V sama dengan minus sin V gitu. Nah, selanjutnya AY topi dot AV topi. Ini AY topi ya. AY topi di sini V topi. Nah, ini sudut pengapitnya adalah V, maka dia langsung aja cos V gitu ya. Langsung cos V. Nah, hasilnya adalah cos V gitu ya. Terakhir AZ ya. AZ dikali AV topi ya. AZ-nya di atas ya. AZ sedangkan ini AZ ya. Sedangkan AV topinya di bawah ya, tegak lurus, maka nilainya 0 ya. Nah, ini sih kita sudah dapat semua. AX AV, AY AV, AZ AV gitu. Nah, ini sudah kita dapat semua. Dan langkah selanjutnya adalah kita coba mengklasifikasikan ya. Kita coba mengklasifikasikan antara keduanya gini ya. Jadi AX dot arrow gitu. AX topi dot arrow topi jadinya apa? AX kali arrow, AX kali AV jadinya apa? AX jadinya apa gitu. Nah, ini biar kita nanti mudah mengingatnya gitu. Tapi tadi kita sudah paham konsepnya atau
penurunannya dari mana gitu. Nah, ini kita tinggal masukkan aja AX arrow tadi ya. AX arrow berarti ini ya. Itu sama dengan cos V, terus AY ya. AY arrow, AY arrow adalah sin V, lalu AZ arrow nilainya 0. Lanjut ke AX ya. AX arrow ini ya. AX arrow nilainya minus sin V, lalu AY arrow, AY AV ya maksudnya. AY AV adalah cos V ya. AY AV adalah cos V ya. Terakhir AZ AV ya. AZ AV ya sama dengan 0 ya. Lalu AX AZ 0, AY AZ 0 karena dia saling tegak lurus. Lalu terakhir AZ.AZ. Ayo, nilainya apa? AZ.AZ. Nah, karena arahnya sama berarti nilainya 1. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nanti untuk penyelesaiannya, konversinya, mungkin untuk penyelesaian soalnya masih belum banyak terbayang. Nanti coba dilakukan menggunakan latihan soal sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ya, mungkin itu sekian dari saya tentang konversi dari vektor ya, medan vektor dari masing-masing koordinat kartesian ke koordinat silinder atau sebaliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.